kelas-kelas sertifikasi Erickson Coaching, The Art and Science of Coaching. Banyak sekali pertanyaan, apa sih bedanya coaching dengan yang lain gitu ya. Maka kali ini saya akan membahas perbedaan coaching dengan 4 hal yang paling umum dan paling sering ditanyakan. Apa sih bedanya coaching dengan training? Apa sih bedanya coaching dengan mentoring? Apa sih bedanya coaching dengan consulting? Dan apa sih bedanya coaching dengan counseling? Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bedanya coaching dengan trainings. Training itu adalah pengajaran. Jadi seorang trainer akan mengajarkan suatu ilmu atau skill kepada para peserta atau trainee-nya. Si trainee atau para peserta akan berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu training. Maka metodenya adalah telling, ngasih tahu, menceritakan gitu ya. Sementara kalau coaching itu metodenya adalah asking. Jadi kalau dalam training yang ahli adalah trainernya, kalau dalam coaching yang ahli itu adalah klien atau coachee. Nah, jadi justru coach itu mendengar apapun yang disampaikan oleh coachee, maunya gimana, mau jadi apa, tantangan yang dihadapi apa, keluhannya mungkin apa, lalu kemudian dari situ seorang coach akan bertanya, bukan telling, tapi asking. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan yang membangun kesadaran, yang membangkitkan solusi dari dalam diri si coachnya itu sendiri. Maka dengan coaching, seorang coachee itu akan dari tidak sadar menjadi sadar, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak atau kurang komit menjadi komit, dari tidak yakin menjadi yakin. Ya, itu salah satu hasil coaching. Jelas ya mungkin bedanya ya. Nah, yang kedua adalah perbedaan antara coaching dengan mentoring. Nah, mentoring itu dari yang lebih ahli kepada yang kurang ahli, dari yang lebih senior kepada yang lebih junior. Karena itu mentornya biasanya orang yang posisinya lebih senior secara usia maupun jabatan. Kemudian sang mentor ini akan mentransfer pengetahuannya, pengalamannya, skillnya, wisdomnya gitu ya kepada mentinya yang di-mentoring. Supaya apa? Biasanya tujuannya supaya mentinya ini naik kelas, bisa sejajar promosi menggantikan posisi si mentor. Misalnya katakanlah karirnya naik gitu ya. Ini bisa terjadi ketika seorang leaders meng-create leaders berikutnya gitu. Nah, kemudian juga karena itu biasanya mentoring ini terjadi pada mentor dan mentee yang dalam bidang yang sama. Seorang mentor ahli dalam bidang tertentu dan mentransfer keahlian dia yang spesifik di bidang itu kepada sang mentee. Beda dengan coaching. Coaching itu si coachnya tidak ada keahlian teknis tertentu. Kalau dia punya keahlian silahkan, itu nilai tambah. Tapi dalam proses coaching, seorang coach itu bukan menyampaikan ilmu atau pengalaman, tapi justru menggali dari pengalaman coachee apa yang bisa pelajari, lesson learn-nya apa untuk ke depan dari pengalaman coachee itu sendiri gitu ya. Kemudian si coachnya ini juga memunculkan kesadaran, wisdom dari dalam, bukan dari wisdomnya seorang coach yang ditransfer, tapi wisdom yang dari dalam yang bisa muncul karena seorang coach mampu untuk membuat si coachee melihat dari berbagai perspektif yang berbeda dalam satu hal yang sama, sehingga wisdom itu kemudian muncul dengan sendirinya. Ya, sekali lagi yang ahli dalam hal ini tetap coachee-nya, bukan coachnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan coaching dengan consulting. Bedanya, kalau seorang konsultan, ya, dia kan yang ahli, dia yang pakar, maka dia akan datang ke klien, kemudian klien akan membrief kebutuhannya A, B, C, D, E, lalu konsultan ini akan memberikan advice, memberikan solusi
atau juga mengerjakan pekerjaan tertentu yang dipesan untuk menjadi solusi bagi klien. Contohnya misalnya konsultan branding, dia akan memberikan solusi strategi brandingnya bagaimana. Konsultan periklanan, dia akan memberikan campaign-nya seperti apa, harus ditayangkan di media yang mana. Itu misalnya. Konsultan bisnis proses, maka akan menjabarkan bisnis proses dari perusahaan, membuat bisnis proses yang baru, dan kemudian menyampaikan kepada perusahaan supaya perusahaan menjalankan bisnis proses yang baru itu. Itu contohnya. Yang ahli lagi-lagi adalah sang konsultan. Sementara seorang coach kebalikannya, coach tidak akan mengerjakan pekerjaan. Justru seorang coach akan mendampingi coach, sehingga coach itu bisa keluar solusi dari dirinya sendiri. Dan coach itu juga yang akan menjalankan solusi itu dengan komitmen yang tinggi. Kenapa? Karena itu untuk dirinya sendiri. Dan yang lagi jelas juga berbeda adalah coach itu bukan adalah ahlinya. Masalahnya adalah masalah dia, solusi dari dia, yang paling paham kasusnya dan konteksnya juga dia. Coach itu jagonya di mana? Jagonya di metode coachingnya, sehingga bisa membuat coach ingin mendapatkan solusi dari dalam, mendapatkan rangkaian perencanaan yang dia sendiri yang buat, dia sendiri yang menjalankan, dan karena dia sendiri akan merasakan nikmat keberhasilannya, gitu ya. Karena itu bisa terjadi misalnya jika seorang klien itu dibuatkan apapun oleh konsultan, kemudian tidak dijalankan, padahal sudah keluar budget yang banyak. Kenapa? Karena tidak ada keterikatan, bukan dia yang buat kok. Tapi dalam coaching, apapun rencana aksi yang terjadi, apapun strategi yang muncul, itu datangnya dari coach sendiri, sehingga dia lebih komit, lebih tahu mau ngapain, dan betul-betul biasanya betul-betul dijalankan dengan senang hati dan komitmennya tinggi. Tuh. Dan yang keempat, tadi bedanya antara coaching dengan counseling. Nah, bedanya adalah biasanya counseling itu untuk orang yang bermasalah. Misalnya dia stres, misalnya dia punya trauma masa lalu kemudian sang konselornya membantu dengan metode-metode tertentu yang juga banyak bertanya supaya si kliennya bisa menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu. Dia bisa berdamai dengan masa lalunya, berdamai dengan traumanya, gitu. Kemudian konselor otomatis akan mencari apa sih akar permasalahannya, meskipun itu terjadi. Bisa dipotong ya? Bisa. Jadi konselor akan membantu klien untuk menggali akar permasalahannya, meskipun itu terjadi mungkin bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika masa kecil, dan berdamai dengan masa kecil itu, sehingga kemudian dia bisa menuntaskan apapun permasalahan terjadi. Maka gampangnya kalau itu ada sebuah kontinum, konselor itu membuat seorang klien dari posisi emosi yang minus menjadi nol, menjadi netral. Sebaliknya dengan coaching tidak menggali-gali masa lalu. Coaching itu juga melakukan kegiatan bertanya, sama seperti seorang konselor, tapi bertanya ke arah masa depan, maunya kemana, lewat mana, dengan cara apa. Apapun permasalahan di masa lalu, kemudian pembelajaran apa dibawa ke depan, ke masa yang akan datang. Karena itu seorang coach tidak menggali-gali akar permasalahan, ya. Karena itu tugasnya konselor. Coach akan justru menggali ke depan, arahnya mau bagaimana. Jadi kalau dalam kontinum tadi, maka seorang coach akan membantu klien dari kondisi emosi nol misalnya menjadi positif, atau dari positif menjadi jauh lebih positif lagi. Itu. Walaupun metodenya mirip dengan bertanya, tapi arah pertanyaannya berbeda. Seorang konselor mungkin ke masa lalu lebih banyak, sementara seorang coach akan lebih banyak ke masa depan. Seorang konselor akan lebih banyak untuk menangani orang-orang yang merasa mengalami masalah atau dianggap bermasalah, sementara seorang coach belum tentu menghadapi klien yang harus bermasalah. Boleh jadi karena dia ingin mencapai mimpi, ingin meningkatkan kesuksesan dia sekarang.
bukan masalah, tapi ingin lebih sukses lagi. Jadi itu sekilas poin-poin perbedaan coaching dengan training, mentoring, consulting, dan counseling. Semoga cukup membantu Anda memperluas wawasan dan khasanah tentang apa itu coaching, apa bedanya dengan yang lain, dan apakah coaching sebuah pendekatan yang tepat bagi saya, tim saya, dan organisasi saya. Keputusan ada di tangan Anda. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan ikuti video-video kami berikutnya, juga artikel-artikel kami di www.vanaya.co.id bersama saya, Lira Puspa, founder dan presiden dari Vanaya Coaching Institute.